Kelihatannya ia sulit melahirkan anaknya. Tolonglah, Mak. Dalam tubuh istrimu ada benda pusaka. Tidak, bukan kamu. Harus suaminya. Hai penonton setia channel Cut and Review, kali ini Abang menyajikan film jadul berjudul Pendekar Mata Satu Lawan Sabuk Badak yang rilis tahun 1989. Meskipun terbilang film lawas, namun film ini cukup asik untuk ditonton. Namun sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa support channel ini dengan like dan subscribe. Diceritakan Gulandra adalah anak dari seorang datuk bernama Alang-Alang yang menguasai sebuah daerah. Mereka cukup ditakuti di sana dan tak segan membuat kekacauan apabila keinginannya tidak terpenuhi. Datuk Alang sendiri adalah seorang juragan yang semena-mena terhadap warga. Selain doyan merampok, Datuk doyan membeli wanita untuk dijadikan budak nafsunya. Gulandra dan ayahnya Datuk berniat untuk mempelajari ilmu sakawesi dari gurunya. Namun sang guru belum mau menurunkan kepada Gulandra. Alhasil ayah dan anak itu mempunyai rencana jahat kepada gurunya sendiri. Lihat itu. Suatu ketika terlihat gadis buta bernama Kenanga. Selendang kenanga terjatuh dan ditemukan oleh seorang pendekar mata satu bernama Galak. Galak kemudian mengantarkan Kenanga pulang ke rumahnya. Tiba-tiba datanglah kelompok dari Datuk Alang-Alang yang hendak menculik Kenanga. Namun karena Galak di sana, akhirnya mereka dibawa juga ke hadapan Datuk Alang-Alang karena difitnah melakukan anu-anu dengan Kenanga. Tapi kami tidak bercina. Teman-teman melawan. Sesampainya di rumah Datuk, Galak mengenali sang Datuk namun dia diam saja. Rupanya Datuk itulah yang membunuh ayah Galak dan membuatnya buta sewaktu kecil dahulu. Akhirnya Galak dibebaskan oleh Datuk. Namun Datuk meminta anak buahnya untuk mengawasi. Sementara Kenanga dan neneknya tinggal bersama Datuk untuk dijadikan sebagai lahan cocok tanam sang Datuk. Selepas Galak pergi, Datuk yang kala itu mulai mau tanam benih dengan Kenanga sementara Kenanga yang lugu menikmati saja tubuhnya diulek-ulek oleh sang Datuk. Lagi enak-enaknya tiba-tiba dikacaukan karena Galak kembali untuk membalas atas kematian ayahnya. Galak memberi bukti bahwa Datuk itulah pembunuh ayahnya dengan menunjuk sebuah sabuk yang Datuk pakai. Akhirnya pergulatan pun terjadi antara Galak dan Datuk Alang-Alang. Dalam pertempuran tersebut, sang Datuk akhirnya kalah dan terbunuh oleh Galak. Adegan berganti dengan Gulandra anak sang Datuk, mengetahui ayahnya dibunuh pendekar mata satu. Gulandra berniat mencari dan membalas atas kematian ayahnya. Dia menipu dan memaksa gurunya untuk menurunkan ilmu sakawesi tersebut. Akhirnya Gulandra membunuh gurunya sendiri setelah mendapatkan ilmu itu. Kembali dengan Kenanga, akhirnya dia dibawa pergi oleh Galak. Di sana Galak mengutarakan isi hatinya kepada Kenanga. Karena rayuan maut Galak membuat Kenanga merembes, malam itu akhirnya mereka melakukan adegan yang disensor publik. Kenanga kini menjadi istri Galak. Suatu hari kampung diserang oleh kawanan perampok dan Kenanga dibawa pergi oleh mereka. Namun Galak berhasil melawan dan menyelamatkan Kenanga. Kelompok tersebut adalah anak buah dari Gulandra. Mereka melaporkan kegagalan itu karena dihadang oleh Galak. Gulandra pun marah dan berniat turun tangan sendiri untuk mengalahkan Galak. Waktu berlalu. Galak dan Kenanga akhirnya menjadi suami istri dan sedang menantikan anak yang dikandung Kenanga. Namun sesuatu terjadi dengan perut Kenanga ketika dia hendak melahirkan. Kenanga terlihat kesakitan namun bayinya tak kunjung terlahir.
Rupanya dalam diri Kenanga terdapat ilmu hitam yang tersisa dari semburan aqua bekas sang datuk dahulu. Galak diminta untuk menemui dukun beranak sakti untuk mengobati Kenanga. Galak akhirnya pergi menemui dukun tersebut dan menjelaskan maksudnya. Galak bersama dukun kembali ke rumah untuk menyembuhkan Kenanga. Namun dukun tersebut tidak mampu mengobati Kenanga dengan tuntas. Dia memberikan syarat kepada Galak apabila ingin istrinya benar-benar bersih dan bayinya lahir dengan selamat. Galak diminta untuk mengambil bunga kahuripan di sebuah bukit dan harus dia sendiri yang menacabutnya. Saya akan mencari kembang itu, Pak Kaji. Tidak, bukan kamu. Harus suaminya. Galak akhirnya berpamitan kepada Kenanga untuk mengambil kembang kahuripan tersebut sementara Kenanga dijaga oleh kakek nenek Galak. Malam harinya rumah Galak didatangi kelompok Gulandra. Kenanga kemudian dibawa pergi untuk mencari tempat yang lebih aman. Kakek Galak berhasil mengalahkan kelompok Gulandra dan segera menyusul Galak. Sakit. Tahan, Kenanga. Singkat cerita, Galak akhirnya menemukan tempat tumbuhnya kembang kahuripan. Dia segera mencabut dan membawanya kepada Kenanga. Namun kelompok Gulandra mengetahui dan menghadangnya dalam perjalanan. Galak berhasil membereskan para penghadang itu dan melanjutkan perjalanan pulang. Tapi maaf. Tak kuat. Sementara itu Kenanga masih dalam pelarian. Dia kemudian dibawa ke sebuah telaga untuk mencoba kembali melahirkan bayinya. Namun tetap saja bayi Kenanga belum juga terlahir. Galak akhirnya bertemu dengan kakeknya dan bersama menemukan keberadaan Kenanga. Gulandra akhirnya menemukan keberadaan Galak. Dia langsung saja menyerang Galak dengan ilmu Wesi yang baru selesai ia pelajari. Namun Galak tidak begitu saja mudah dikalahkan. Meskipun sempat kewalahan, Galak akhirnya membuat Gulandra tumbang.